ini anak melawan, ini anak salah langkah. Oke, apakah harus dibiarkan sampai dia mati dulu baru ada maaf? Ya jangan dong. Sudah waktunya dia tarik semuanya, dia move on, dia ambil lagi anaknya, ya. Nah, Loli saya yakin dalam keadaan sekarang ini dia tidak apa lagi kehilangan arah dan dia tidak stabil. Dia belum ada yang bisa dipedomannya. Makanya Loli saat ini belum bisa meyakini siapa yang bisa akan melindungi dia. Nah, kalau Nikita bisa merangkul kembali, jadikan anak itu sahabat. Kesalahan bukanlah sempurna dari anak kita sendiri. Dan semua juga ada tangan Tuhan untuk menguji kita sebagai seorang ibu atas kejadian anak kita sendiri. Karena ini Loli belum terlalu jahat, belum terlalu dahsyat lah. Banyak lagi yang mau cekik ibunya, yang narkoba, yang kerjanya jadi perempuan nakal, PSK. Ini kan Loli masih mencari jati diri yang lepas kontrol dari ibunya. Saya rasa ini nggak ada yang bisa dipersalahkan, nggak ada. Mari saya minta kepada Nikita Mirzani selaku seorang perempuan, selaku seorang ibu, berdamailah kau dengan hatimu, berdamailah kau dengan anakmu, berdamailah kau dengan semua keadaan, karena kau masih mampu dalam hal itu. Bun, kata Rasman ada 4 poin buat Nikita, udah 4 pesan. Salah satu pesannya Loli udah nggak mau ketemu lagi. Nah itu akan memberatkan nggak Bun untuk berdamai mereka Bun? Hari ini apapun yang terlontar dari kata-kata Loli itu bentuk sebuah pemberontakan, bentuk sebuah mencari apa yang bisa dipegangnya ke depannya. Jadi bukan semata-mata adalah sebuah melawan yang tidak akan henti-hentinya, bukan. Saya yakin itu. Nah, apa yang dilontarkan Loli bisa saja jika Nikita move on dengan baik, dipujuk, diberi kasih sayang, bisa. Sedangkan orang yang tidak dikenal aja memujuk dia masih bisa, dia nyaman. Kok orang yang melahirkan dia memberikan perasaan nyaman, kok dia tidak nyaman, berarti dia tidak waras. Nah sekarang kita minta kepada Nikita duluan sebagai orang tua yang anaknya dalam keadaan takut, dalam keadaan tidak belum stabil, ya kita dong sebagai orang dewasa, sebagai ibu. Nah apalagi Nikita buat statement, dia sempat terpukul 4 hari. Siapa yang tidak terpukul kalau anak kita berlawanan dengan kita? Kan saya sudah sampaikan, sakit kita ini, perempuan ini di dunia ini yang paling sakit itu melahirkan. Tapi lebih sakit dari melahirkan ketika anak melawan orang tuanya. Nah, apa sebab? Mungkin kita kurang mendidik keagamaan dalam anak kita sendiri. Ya, sesalah-salah anak masih salah kita seorang ibu. Tapi kita tidak juga membiarkan Loli berbuat seperti itu. Durhaka, tidak pernah berbau surga. Sebejat apapun, mau ibu kita seorang pelacur, pembunuh, bahkan ular sekalipun ibu kita tetap ibu. Jika kita tidak mengakui ibu kita melawan kepada ibu kita, tidak dapat ridho dari ibu kita, jangan pernah membau surga. Tapi Bun, Satu lagi Bun, soal katanya Loli di RS Polri dipindahin tuh kenapa sih Bun? Boleh dijelasin dikit gak Bun? Emang ada masalah apa Bun gitu? Kalau masalah dipindahkan itu kan janjinya apa yang dilakukan oleh pihak satu pihak, tidak boleh sendiri. Kan ini elemennya ada 4. Negara kan cukup luar biasa. Kita apresiasi kepada negara yang lebih apresiasi kepada Polres di Jakarta Selatan memberikan 4 elemen, PPA, KPAI, polisi itu sendiri, yaitu pengacara. Jadi
pembiayaan loli, baik laundry loli dikaper semua oleh negara. Luar biasa kan hal ini. Nah, jika ada yang mau disikapi ditindak kepada loli, harus tahu mungkin ini miss saja ketika loli dipindahkan, mungkin di ruangan itu tidak nyaman, dia cuma pindah ruangan, mungkin itu Rasman khawatir. Terus karena kemarin mau ngantar bantuan baju ya, pakaian dalam segala macam kan dari istrinya Rasman. Nah, yang lebih mengkhawatirkan ada penyidik yang masuk ke ruangan laki-laki, penyidiknya sendirian. Ini kan nggak boleh. Kalau sendirian itu mana tahu takut kita diintervensi atau segala macam. Kita memang berbaik sangka ya, tapi upayakan fitnah dan rasa suuzon orang diperkecil gitu. Mungkin dari saya itu gitu. Bun, mungkin Laura sendiri akan sampai kapan sih Bu di RS Polri? Coba kepada diri kita pernah mengalami ada masalah, tentu kita ingin menghentikan permasalahan ini segera mungkin. Jika ini sudah selesai dengan baik, pasti mereka akan baik-baik aja. Nah, mudah-mudahan ini terurai dengan baik. Nikita Mirzani dapat menyadari semuanya, karena saya tahu dan yakin kesalahan ini tidak 100% dari Nikita Mirzani, tidak juga dari Loli. Ini adalah termasuk campur tangan Tuhan dalam menguji kehidupan kita, bagaimana hubungan kita dengan anak kita atau anak dengan orang tua. Itu mungkin yang saya maknai. Tapi Bunda melihat Bang Rasman yang selama ini tetap membela Loli dan Fadel di tengah hujatan itu nggak gentar, gimana sih? Sebenarnya itulah hebatnya Rasman. Dia kalau sudah membantu orang, dia memang mati-matian. Yang dibelanya sebenarnya dia kuasa hukum dari Fadel. Tidak ada urusan dengan Loli. Selama ini dia tidak pernah ketemu Loli. Nggak pernah. Berkomunikasi dengan Loli nggak pernah. Kenapa tiba-tiba malam kejadian itu Loli itu menelpon, "Om, ini saya Om." Pertama di WA, nggak dilarang sama istrinya, jangan ini tipu-tipu. Tiba-tiba voice note, baru video call, ya. Jadi dia lari, mungkin tiba akal, dia cari Bang Rasman, ke kantor Bang Rasman. Ternyata Bang Rasman sudah nggak ada, dilihatnya ada pelang kantor, disuruhnya lah ini menelpon, pakai teleponnya tukang ojek. Tukang ojek mau dong, karena dia belum dibayar, dia nunggu Bang Rasman bayar uang ojeknya. Nah itu, dan Bang Rasman kan sudah menjalankan secara profesional, yaitu diantarkan ke Jakarta Selatan karena perkaranya ada di sini. Nah, seharusnya sekali lagi saya sampaikan bahwa Nikita Mirzani harusnya begitu tahu anaknya lari, anak kita cari dulu, jangan suuzon sama Rasmannya. Anak kita, ada apa nak? Kok nggak lari ke rumah? Kenapa nggak cari mami? Ayo nak, ayo berikan nyaman. Ini kok ribut-ribut sampai mencakar, sampai menganiaya, sampai bocor tuh kepala Bang Rasman. Ini kan karena merasa hebat, dia kaya, dia cantik, dia hebat. Semua itu apakah di jalan masih jalan yang benar kau lakukan? Belum tahu. Kau hina-hina orang, kau emangnya siapa? Apakah kau lebih hina dari orang yang kau hina? Kau rendahkan orang, moralmu apakah serendah orang yang kau hinakan itu? Jangan. Kalau sempat hukum Tuhan datang, mungkin jangan sampai kau di jalan lari telanjangan kalau hukum Tuhan itu datang. Maka saya minta kepada Nikita, sadari, move on, jadikan anak sebagai sahabat. Maka semua persoalan akan close. Kenapa orang ikut campur dalam persoalan rumah tangga kita? Karena kita dengan anak kita yang bisa menyelesaikan. Jangan buka aib keluarga,
itu adalah keluargamu. Terima kasih. Oke. Mungkin sore Bun. hari ini.